Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Pasya dari jurusan Teknik Informatika ingin mempresentasikan makalah tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca pengertian menurut para ahli. Menurut Hodgson dalam buku berjudul Learning Modern Language 1960, membaca adalah suatu proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media berupa kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Anderson, dalam buku berjudul Language Skill in Elementary Education 1972, membaca adalah proses penyajian kembali recording atau pembacaan sandi decoding, di mana sandi tersebut berupa lambang atau simbol bahasa tertulis. Menurut Mary dan Michael dalam buku berjudul The Forage Language Learning: A Guide from Teacher 1972, membaca adalah memetik dan memahami makna yang terkandung dalam suatu bahasa tulis. Menurut Henry G. dalam buku berjudul Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa 1987, membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Johnson dan Pearson dalam buku berjudul Teaching Reading Comprehension 1978, membaca adalah praktik menggunakan teks atau untuk memperoleh makna. Tujuan membaca: 1. Menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. 2. Memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. 3. Menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan. 4. Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. 5. Membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. 6. Menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. 7. Menggali simpanan pengetahuan dan skemata seseorang tentang suatu topik. Jenis-jenis membaca: A. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Karena tujuan utamanya mengkomunikasikan isi bacaan, maka isi pembacaan bukan hanya dituntut hanya mampu melafalkan dengan suara nyaring lambing bunyi bahasa saja, melainkan juga dituntut harus mampu melakukan proses pengolahan agar pesan-pesan dan muatan makna yang terkandung dalam lambang bunyi bahasa tersebut dapat tersampaikan secara jelas dan tepat oleh orang-orang yang mendengarkannya. B. Membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas pada siswa diberikan kebebasan keleluasaan dalam memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Membaca ekstensif meliputi 3 jenis bacaan, yakni 1. Membaca survei. Membaca survei adalah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum ihwal isi serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. 2. Membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis membaca yang membuat dengan cepat melihat dan memperhatikan bahasa tulisan. 3. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila membaca bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. C. Membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Jenis membaca intensif antara lain: 1. Membaca teliti. Membaca ini bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang dapat dalam isi tersebut. Jenis-jenis membaca: 2. Membaca pemahaman. Menurut Taringan 1986-56, membaca pemahaman merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi, kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi.
3. Membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggahan hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. 4. Membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memahami ide-ide yang terdapat dalam bacaan. 5. Membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperoleh kata untuk mempertimbangkan kosakata. Aspek-aspek membaca. Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang memperlibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Aspek-aspek dalam membaca pemahaman meliputi Broughton et al. Dalam H.G. Cunningham 1986-212. 1. Memahami pengertian sederhana, retorikal, gramatikal, leksikal. 2. Memahami signifikasi atau makna AL, maksud dan tujuan pengarang, relevansi, keadaan kebudayaan, reaksi pembaca. 3. Evaluasi atau penilaian, isi bentuk. Kecepatan membaca yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan keadaan. Prinsip-prinsip membaca. Prinsip membaca. Menurut MC Laughlin dan Allen dalam Faridah Rahim, memaparkan mengenai prinsip-prinsip membaca sebagai berikut. MC Laughlin dan Allen dalam Faridah Rahim 2008-23-4. 1. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. 2. Guru membaca yang profesional unggul mempengaruhi belajar siswa. 3. Strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. 4. Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang sama. 5. Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif dalam proses pembicaraan. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata, bahasa tulis. Henry Guntur, Taringan 2008-27. Membaca memiliki tujuan utama, yaitu mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Makna arti meaning erat sekali berhubungan dengan maksud, tujuan, dan intensif kita dalam membaca. Terima kasih. Sekian presentasi untuk makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.